Namun ketika aku baru saja melewati ruang wudhu, terlihat ada siluet seseorang yang sedang berjongkok di sana. Tubuhnya menghadap ke arah parkiran dan kepalanya menunduk dengan kedua tangannya yang nampak menyentuh lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan semoga diberikan kelancaran juga ya buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Ini udah separuh lebih nih teman-teman ya. Mudah-mudahan tetap diberikan kelancaran untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, yaitu Bang Sidik. Wah, kisah-kisah dari Bang Sidik ini horor gigit banget ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Bang Sidik kali ini akan menceritakan tentang buka bersama. Waduh, ini saya belum buka bersama nih ya, udah tanggal segini nih. Tapi tetap buka bersama sih, bersama keluarga dan juga bersama tim Ilo Entry. Wah, luar biasa. Dan kisah dari Bang Sidik kali ini akan menceritakan tentang buka bersama tapi di sekolah teman-teman. Waduh, nah sekolahnya ini agak angker nih. Nah, apa yang terjadi sama anak-anak yang buka bersama? Jadi alumni ya teman-teman, ini alumni, mereka ini alumni yang sudah lulus terus reuni tapi sekalian buka bersama di sekolah itu. Wah, kengerian apa yang terjadi? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman kita yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Barat. Buka puasa di sekolah angker. Perkenalkan, namaku Rizal. Tahun ini adalah tepat 6 tahun kami lulus di sekolah ini, yaitu SMA 1 yang dulu menjadi tempatku menimba ilmu. Selain itu, aku kembali lagi ke tempat ini menjadi guru PNS setelah lulus kuliah di kota. Di bulan puasa ini, temanku mengadakan buka bersama di kelas yang menjadi tempat belajar kami 6 tahun yang lalu. Bukan tanpa sebab, teman-temanku ini ingin membuat acara di kelas tersebut. Selain karena aku adalah guru yang mengabdi di sekolah ini, mereka juga ingin bernostalgia kembali dengan suasana sekolah yang sudah lama mereka tinggalkan. Hal itu tentu membuatku sedikit agak sibuk. Aku menjadi tuan rumah di acara yang akan diselenggarakan oleh teman-temanku, sehingga aku datang paling awal sekitar jam 5:30 sore. Dengan kunci yang aku pinjam dari penjaga sekolah, aku akhirnya mendatangi kelas kami, yaitu kelas IPA 3 yang berada di tengah-tengah sekolah. Kelas ini tidak banyak berubah dari dulu hingga sekarang, semuanya nampak sama. Meja-meja kayu yang permukaannya penuh dengan coretan, lalu papan tulis yang masih berwarna hitam, juga aroma ruangan khas yang tidak pernah aku lupakan ketika aku belajar di kelas ini beberapa tahun yang lalu. Aku berada di sekolah ini sendirian sekarang, tidak ada siapapun. Malum saja, kegiatan sekolah sudah libur karena sebentar lagi sudah memasuki hari raya. Bahkan Pak Mamat yang merupakan penjaga sekolah pun sudah pulang beberapa hari yang lalu, sehingga kunci gerbang ia simpan di tempat yang aku ketahui ketika aku meminjam kuncinya. Aku pun tidak berdiam diri begitu saja sambil menunggu teman-temanku. Aku langsung mengambil sapu dan membersihkan kelas itu. Lalu aku juga menata meja-meja dan kursi, sehingga membiarkan di tengah ruangan kosong untuk dipakai berbuka nanti.
Aku fokus dengan sapu dan sampah yang berserakan. Aku terus menyapunya keluar dan membuang sampahnya ke tong yang berada di pojok ruangan. Lalu aku kembali masuk dan mulai berjalan ke dalam kelas untuk membereskan beberapa kursi yang belum aku rapikan, serta menggelar tikar yang sudah aku bawa. Namun, baru saja aku sampai di pintu kelas, astaga, jantungku mendadak berdetak kencang. Ada seseorang yang duduk di kursi yang berada paling belakang. Hal itu tentu saja membuatku kaget. Aku bahkan refleks memegang gagang sapu itu dengan lebih erat. Dia muncul dan diam saja sambil duduk di sana. Kedua tangannya diletakkan dengan rapi di atas meja. Orang itu memakai kemeja kotak-kotak lengan panjang dengan warna yang agak sedikit kusam. Lalu wajahnya nampak sedikit menunduk tanpa melihatku yang ada di pintu kelas di ujung sana. "Aryo, ngagetin aja sih," teriakku yang baru mengenali setelah aku melihat dia dengan seksama. "Kirain curik, udah tahu kan di sekolah ini ada hantunya." Aryo, yang merupakan teman satu kelasku, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatapku dengan wajah yang sedikit kusam dan berdebu. Kedua matanya sedikit agak cekung dan bibirnya kering agak pecah-pecah. Tak lama setelah ia melihatku, ia langsung menjawab. "Oh iya Jal," jawabnya dengan singkat. "Kenapa kamu lemes gitu? Wah, ini mah beneran puasa ini, sampai pucat gitu mukanya," kataku sambil sedikit bercanda. Aryo hanya terdiam dan tidak tertawa ketika aku berkata seperti itu. Dan hal itu membuatku sedikit agak canggung karena ia menjadi sedikit berbeda, tidak mau bercanda seperti terakhir kali kita bertemu. Dia pun tidak mempersalahkan apa yang aku katakan sebelumnya. Dia hanya diam dan memandangiku yang sedang membersihkan ruangan ini. Terlihat kemejanya sedikit agak kotor di bagian bahu kiri dan rambutnya sedikit acak-acakan. Sepertinya Aryo naik motor ke sekolah ini. Tapi yang aneh adalah aku tidak sadar dengan kedatangannya. "Yuk, kamu naik motor ke sini ya? Tapi kok aku nggak lihat motor kamu parkir?" tanyaku kembali. Aryo hanya terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Sepertinya ada yang salah dengan Aryo. Dia seperti sedang sakit sehingga terlihat benar-benar lemas. Bahkan ia langsung memutar lehernya ke arah jendela yang ada di sebelahnya. Lalu tak lama ia berkata lagi, "Nanti aja, kalau udah ajan ngobrolnya." "Lemas," katanya dengan ada yang datar. Apa yang dia katakan membuat suasana menjadi hening. Sepertinya keadaan Aryo memang tidak sehat, sehingga aku pun tidak berbicara apapun lagi selain menyiapkan tikar itu di dalam kelas. Aku juga tidak meminta bantuannya. Aku tahu dia sedang tidak sehat ketika melihat wajahnya seperti itu, sehingga aku membereskan sendiri. Sementara dia duduk mematung di kursinya, menatapku dengan tatapan datar. Baru saja aku selesai menggelar tikar di tengah-tengah kelas, tiba-tiba ada suara klakson mobil yang terdengar keras dari arah gerbang. Hal itu tentu saja membuatku melirik ke arah Aryo yang masih terdiam di ujung sana. "Kayaknya itu yang lain yuk," kataku. Aryo hanya mengangguk pelan. Ia seperti tidak ingin beranjak dari kursinya, sehingga aku pun hanya tersenyum dan berlari ke arah gerbang sekolah untuk membuka gerbang agar mobil yang ada di depan sana bisa masuk ke dalam. Aku pun berlari ke arah gerbang yang letaknya agak sedikit jauh dari kelas. Setelah aku menarik gerbang, terlihat beberapa temanku sudah menunggu di depan gerbang. "Wah, ini nih PNS kita," kata Rara yang tersenyum dari mobilnya. Beberapa teman-temanku yang ada di kendaraan yang ia bawa pun ikut tersenyum. Mereka menyalamiku semua dan masuk ke dalam untuk memarkirkan kendaraan mereka. Akhirnya, kendaraan beberapa mobil dan motor masuk dan parkir di dekat musola. Aku pun menutup gerbang itu dan menghampiri mereka semua sambil mengobrol sebentar. "Ini kenapa barengan gini?"
Kayak janjian di jalan, kataku sambil bercanda pada mereka. Enggak, itu tadi di jalan macet banget. Tahu kenapa? Gara-gara banyak yang berburu takjil kali ya, jawab Rara sambil melirik ke arah gerbang. Tapi jalur ke sekolah ini mah gak ramai sama yang dagang takjil. Tapi gak tahu kenapa macet banget tadi, balas Eko yang turun dari motornya. Beberapa teman-temanku pun mengangguk. Sepertinya ada kemacetan yang terjadi di jalanan ke sekolah ini sehingga membuat mereka saling bertemu satu sama lain di depan gerbang. Jal, udah aman kan kelasnya? Tinggal bawa makanannya aja kan sekarang? Soalnya bentar lagi buka nih, tanya Rara padaku. Aman Ra, kalem. Paling tolong ke anak-anak untuk bawain makanan ke dalam, karena Desi Aryo juga udah di kelas, jawabku. Rara yang mendengar hal itu langsung mengangguk sambil melirik ke arah teman-temanku yang lain di parkiran. Mereka membawa makanan yang akan kami santap, sehingga mereka nampak sibuk membawa beberapa makanan di bagasi mobil teman-temanku yang terparkir di sana. Jujur, aku senang kami bisa berkumpul kembali. Dari 30 siswa di dalam kelas, tidak ada satupun yang absen, semuanya hadir, dan hal tersebut adalah hal yang jarang terjadi setelah kami semua berpisah selepas lulus dari sekolah. Sambil mengobrol satu sama lain, aku berjalan paling depan bersama Rara. Kedua tanganku terlihat penuh dengan beberapa dus cemilan untuk takjil mereka, dan ketika kami sampai di dekat pintu kelas, aku pun berteriak, "Yuk, bantuin kita dong!" teriakku. Aku langsung berbelok ke arah pintu. Namun, ketika aku melirik ke dalam kelas, kemana si Aryo? Gumamku bingung. Rara yang mengikutiku dari belakang akhirnya melirik ke arah kelas. Lalu tak lama ia melirik padaku dan berkata, "Katanya si Aryo udah datang, mana?" tanya Rara padaku. "Benar, tadi ada si Aryo. Tadi duduk di kursi. Asli deh, gak bohong," jawabku. Eko yang ada di belakang kami langsung berkata sambil sedikit bercanda, "Ayo lo, jangan-jangan bukan Aryo, tapi penunggu sekolah. Kan tahu sendiri, sekolah ini angker." Hi, kata Eko sambil bercanda. "Bus, kan bulan Ramadan, mana ada begituan," jawab Rara yang masuk ke dalam kelas. "Dah, cepet siap-siap, udah mau buka nih." Rara menggerutu ketika Eko bercanda horor seperti itu. Memang aku merasakan sendiri bahwa sekolah ini sedikit angker, apalagi bangunan sekolah ini adalah bangunan lama bekas gedung Belanda, sehingga wajar saja banyak hal-hal yang aneh di sini. Tapi mengingat ini adalah bulan puasa, rasanya tidak mungkin ada hantu atau jurik yang berani memunculkan dirinya di depan kami, apalagi sekarang di kelas ini ramai oleh banyak orang. Aku hanya menghela nafas panjang ketika memikirkan hal itu, dan pikiranku mendadak buyar ketika Rara memanggilku untuk membantunya. Setelah kami menyiapkan semuanya, aku pun mengobrol kembali sambil menunggu waktu berbuka tiba. Di sana, beberapa teman kami curhat tentang macetnya jalanan yang ada dekat sekolah, lalu beberapa dari kami juga bercanda ketika mengingat masa lalu di kelas ini. Semuanya menjadi penuh dengan tawa, dan di antara tawa itu, aku seperti ingat dengan Aryo yang nampaknya belum muncul kembali dan berkumpul bersama kami di kelas ini. Kami pun bersiap-siap untuk berbuka. Aku menyuruh beberapa temanku untuk menyalakan lampu di kelas ini. Suasana kini nampak sedikit berbeda karena hanya di kelas ini yang menyala lampunya sekarang, sedangkan semua kelas dan ruangan lain di sekolah ini nampak gelap gulita. Tepat ketika lampu semua dinyalakan, tiba-tiba saja, "Yuk, kemana aja? Cariin dari tadi," teriakku ketika melihat Aryo yang berdiri di depan pintu kelas. Aryo kembali muncul. Ia berdiri dan menatap kami yang sudah berkumpul di kelas tersebut. Apa yang aku katakan membuat mereka yang duduk di dalam kelas langsung menoleh, dan tanpa ada jawaban darinya, dia langsung berjalan mendekat ke arah kami dan berkata, "Toilet,
Jawabnya singkat. Aku hanya mengerutkan dahi. Ketika mendengar jawaban itu, Aryo pun kembali berjalan melintasi kami dan duduk paling belakang. Rara yang melihatnya langsung melirik ke arahnya. Lalu ia berkata, "Sini duduk yuk, bareng-bareng." "Masa iya sih bisa sendiri gitu?" kata Rara yang menggeser duduknya. "Apa-apa, di sini aja," jawabnya lagi dengan nada yang datar. Jawaban Aryo terasa aneh bagiku. Dia tak mau berbaur dengan teman-teman. Bahkan ketika Eko dan teman-teman yang lain mengomentari penampilannya, Aryo hanya terdiam. "Udah, jangan diledekin terus. Lagi sakit kali," kata Rara sambil menyodorkan es buah ke arah Aryo yang duduk paling belakang. Aryo hanya mengangguk. Dia tidak mengambil minuman itu. Dia hanya menatapnya dengan tatapan yang datar. Hal itu membuat semua semakin aneh dengan sikap Aryo. Namun hal itu langsung teralihkan ketika azan maghrib berkumandang. Semua tatapan langsung berpaling ke arah makanan yang ada di depannya. Perutku yang memang sudah keroncongan langsung ikut duduk bersama mereka. Langsung kurai gorengan yang ada di depan. Lalu beberapa teman-temanku minum es buah. Kami semua sibuk dengan semua makanan dan minuman yang ada di depan kami. Dan hanya Aryo yang diam tanpa pernah menyentuh minuman dan makanan. Rara yang semakin khawatir atas keadaannya tiba-tiba berdiri dan mencoba untuk mendekat. Namun Aryo mendadak berdiri dan berjalan meninggalkan Rara untuk keluar dari ruangan kelas. "Yuk, mau kemana?" tanya Eko dengan mulut yang penuh dengan gorengan. "Ke musola," jawabnya singkat. Aku yang berada di dekat mereka melihat Aryo berjalan keluar secara perlahan. Dia berjalan sendirian tanpa menoleh ke arah kami semua. Hal itu tentu saja membuat kami kebingungan dengan sikapnya. "Aryo kenapa sih? Kejar tuh, takutnya ada apa-apa," tanya Rara. Aku pun mengangguk mendengar perkataan itu darinya. Dengan sisa gorengan yang ada di tangan, aku langsung berjalan keluar kelas. Namun baru saja aku melangkah, "Oh, Arya kemana? Cepet banget hilangnya." Gumamku yang melihat sosok yang menghilang dalam sekejap di lorong kelas yang tembus hingga musola. Aku pun akhirnya mengejarnya. Ya, dia benar-benar aneh ketika kami bertemu kembali setelah 6 tahun berlalu. Dia seperti sedang sakit, namun rasa sakit itu ia sembunyikan, sehingga membuat ia sering menghindar dari kami yang sedang berkumpul di dalam kelas. Aku tidak ingin membuat ia seperti terasing, apalagi Rara seperti menyuruhku untuk menyusulnya hingga ke musola. Cahaya lampu dari kelas IPA 3 semakin memudar. Ketika aku melangkahkan kakiku di sana, aku baru sadar bahwa sebagian besar ruangan di kelas sekolah ini gelap gulita. Banyak beberapa lampu yang menyala, dan hal itu membuat penerangan yang ada di sekolah menjadi samar. Suasana di sekolah mendadak sunyi. Aryo benar-benar menghilang. Dia seperti menghindar dari kami semua dan memilih ke musola yang terletak sedikit jauh ke parkiran. Aku terus berjalan, melewati ruang guru yang pintunya terkunci rapat, lalu melintasi deretan kursi-kursi berkarat yang ditumpuk di dekat toilet kelas dan juga gudang. Langkahku sedikit melambat ketika sampai di parkiran dan mendekati musola. Tempat itu letaknya paling ujung, sehingga nampak tersembunyi di balik kelas IPA 8 yang berbatasan langsung dengan musola. Musola yang ada di ujung sana tampak gelap, seperti tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Bukan hanya itu saja, tidak ada suara dari keran yang terbuka di tempat wudhu, menandakan bahwa tidak ada orang yang datang ke musola ini sekarang. "Aryo kemana?" gumamku. "Yuk, Aryo, di mana yuk?" teriakku sambil melirik ke sekitaran musola. Aku mencari-cari dirinya, bahkan aku masuk ke dalam musola sambil menyalakan lampu. Aku takut dia yang sakit sudah tidak kuat lagi, sehingga memutuskan untuk tiduran di dalam musola sementara kami bercengkrama di kelas. Anak kemana sih? Dari tadi aneh banget kelakuannya, gumamku.
Aku kembali keluar dari musola, kembali mencari-cari Aryo ke segala sudut. Namun anak itu tidak nampak, dan yang terasa olehku hanya keheningan di sebuah musola yang kosong ketika malam. Aku hanya bisa menghela nafas, dan tak lama kemudian aku keluar dari area musola. Namun ketika aku baru saja melewati ruang wudhu, terlihat ada siluet seseorang yang sedang berjongkok di sana. Tubuhnya menghadap ke arah parkiran dan kepalanya menunduk dengan kedua tangannya yang nampak menyentuh lutut. Kemeja yang ia gunakan tampak menyatu dengan bayangan gelap yang ada di sudut itu, membuatku harus memastikan dengan seksama bahwa itu adalah Aryo. Ini anak ada di sini, gumamku sambil mendekat. Yuk, kamu kenapa sih? Sakit? Soalnya dari tadi itu wajah kamu pucat banget, kataku ketika sampai di dekatnya. Aryo tidak langsung menjawab. Bahunya terlihat bergetar pelan, terdengar suara isakan kecil dari arahnya. Sepertinya Aryo menangis, tapi entah apa yang ia tangisi. Ia mencoba menahan tangis itu, namun aku masih mendengar hingga aku bingung harus berbuat apa. Yuk, udah gede, masa nangis sih? Kalau emang kamu sakit dan ngerasa nggak kuat, jangan maksain. Tahun depan kita juga bisa ngumpul lagi, kataku sambil membujuknya. Ntar aku minta bantu si Rara buat antar kamu pulang ya. Biar motor kamu aku yang bawa. Itu anak-anak bingung sama sikap kamu yang cuma diem aja bengong gitu, kayak ngehindar. Aryo semakin diam ketika aku berkata seperti itu, dan hal itu membuatku semakin bingung harus berbuat apa untuk membujuknya. Namun setelah hampir 1 menit ia terdiam, akhirnya ia mulai menjawab. Maaf, kata Aryo dengan suara yang sangat pelan. Maaf kepada kalian teman-teman yang udah datang pas berbuka sekarang. Maafin aku ya Jal. Apa yang dikatakan membuatku langsung mengerutkan dahi. Pernyataan itu sama sekali tidak masuk akal. Kenapa dia harus meminta maaf padaku? Apakah aku ada salah padanya? Atau ada sesuatu yang ia lakukan ketika masih sekolah? Apa yang ia katakan membuat dia berhenti menangis, bahunya tak lagi bergetar, dan ia secara perlahan menggelengkan kepalanya dengan sangat kaku. Aku yang penasaran dengan sikapnya hanya terdiam. Di pikiranku saat ini adalah memanggil Rara dan membantunya untuk membawa Aryo pulang. Namun ketika aku sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba dia mulai mengangkat wajahnya dan memutarkan lehernya ke arahku. Malam yang belum larut membuatku bisa melihat wajah Aryo, dan hal itu malah membuat tubuhku membeku. Jantungku yang awalnya biasa saja mendadak berdetak sangat kencang, bahkan keringat dingin muncul seketika. Bagaimana tidak, wajah Aryo yang tadi aku lihat kini berubah. Wajah itu kini bukan wajah manusia yang utuh. Setengah wajah di bagian kiri kepalanya nampak hancur, seperti habis terhimpit oleh benda yang sangat berat. Tulang tengkoraknya yang berada di sebelah kiri retak parah sehingga melengkung ke dalam, membentuk sebuah cekungan tajam yang memperlihatkan serpian tulang berwarna putih pucat. Bukan hanya itu saja, kulit di area dahinya itu sobek dan memanjang hingga ke rambut, memperlihatkan jaringan otot yang merah dan terkoyak sehingga otaknya terlihat dengan jelas dari balik tengkorak depannya. Aryo menatapku dengan tatapan mengerikan. Bola matanya hanya satu, karena bola mata kirinya hilang dan meninggalkan sebuah lubang menganga. Hidungnya benar-benar rata, tulang hidungnya nampak rebuk, dan sebagian patahan tulang itu menonjol keluar menembus kulit yang ada di kantung matanya. Aryo yang duduk itu kini mengeluarkan darah di berbagai bagian tubuhnya. Mulutnya yang hancur terbuka lebar tanpa mengeluarkan suara apapun, sehingga hanya memuntahkan darah yang menetes ke lantai. Kakiku benar-benar mati rasa sekarang. Aku menatapnya dengan sangat dekat sehingga tubuhku benar-benar tersentak.
Aku pun terjatuh dan membentur lantai kelas yang ada di belakangku. Dengan ketakutan memuncak, aku langsung berdiri, meninggalkan Aryo dengan wajahnya yang hancur itu, kemudian lari sambil berteriak memecah keheningan sekolah yang sepi itu. "Jurik!" teriakku sambil berlari ke arah kelas. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafasku benar-benar terasa berat. Aku langsung masuk ke lorong yang tembus ke kelasku, dan terlihat di sana ada beberapa orang nampak duduk sambil bercengkrama di depan kelas. Mereka yang melihatku berlari dengan wajahku yang benar-benar pucat langsung menghampiriku. "Jal, kenapa kamu?" tanya Eko yang bingung. Dengan nafas yang berat, aku langsung mengangkat tanganku dan menunjuk ke arah parkiran yang berada dekat dengan musola. Itu si Aryo jadi curi," kataku sambil berteriak. Eko langsung mengerutkan dahi. Begitupun dengan teman-temanku yang ada di luar kelas. Mereka saling pandang satu sama lain selama beberapa detik. Lalu tak lama kemudian, mereka tertawa, benar-benar tertawa, sehingga Eko pun langsung memegang pundakku dengan mulut yang terbuka lebar. "Bukan Aryo kali itu, Majal. Tuh, si Aryo tuh ada di kelas tuh," kata Eko yang menunjuk ke arah pintu kelas. Aku mendadak bingung dengan apa yang ia katakan. Lalu tak lama aku langsung mengintip ke arah kelas, dan terlihat di sana Aryo sedang duduk di pojok ruangan sambil menatap Rara dan teman-temanku yang lain yang mengobrol satu sama lain. Dia terlihat normal. Tidak ada darah, tidak ada luka, bahkan wajahnya utuh. Meskipun wajahnya yang pucat itu masih terlihat, tapi ia tidak menyeramkan seperti yang aku lihat tadi. Aku ingin memanggilnya, mencoba bertanya apa yang sebenarnya aku lihat. Namun Eko yang ada di belakangku langsung menepuk dan berkata sambil sedikit tertawa, "Tadi itu si Hara datang waktu kamu lagi nyusulin dia ke musola, terus duduk dari tadi bareng kita. Kayaknya si Rizal ini lihat penunggu sekolah yang nyerupain wajahnya si Aryo. Soalnya dia tadi sendirian ke musola kan. Nah, kamu semenjak jadi guru di sini udah diincer tuh sama penunggu sekolah. Ayo, kamu ngapain ayo? Godain anak-anak sekolah ya." Eko dan teman-temanku semakin tertawa terbahak-bahak. Mereka menggoda aku yang jelas-jelas barusan melihat Aryo dengan wujud yang menakutkan di musola. Namun tak lama kemudian, Eko menghentikan teman-temanku yang lain agar tidak tertawa. Dia melirik ke seluruh sekolah dan berkata dengan nada yang pelan, "Apa jangan-jangan kita terlalu berisik ya pas buka puasa? Makanya penunggunya marah. Tahu sendiri, ini kan sekolah tua. Meskipun kita udah lama lulus dari sekolah ini, tapi kan ya tahu sendirilah gimana selama sekolah ini," kata Eko. Penjelasan itu memang satu-satunya yang masuk akal. Meskipun sekarang bulan puasa, tetapi kejadian-kejadian seperti ini akan selalu ada. Entah kenapa, aku seperti tak mau percaya atas apa yang kau katakan. Sosok Aryo yang aku temui di dekat musola dan di dalam kelas, aku merasa bahwa itu adalah orang yang sama. Apalagi ketika aku masuk dan berjalan secara perlahan ke arah teman-temanku yang sedang asik bercanda di sana, aku seperti takut melihat Aryo yang duduk di pojokan dengan tatapan yang benar-benar kosong. Aku masih membayangkan bagaimana hancurnya wajah Aryo tadi, dan hal itu membuatku kurang berselera ketika menatap makanan yang ada di depanku sekarang. Aku jadi mendadak diam. Kedua mataku seperti tidak bisa lepas pada sosok Aryo yang duduk menyendiri di sudut. Dia tidak banyak bergerak. Piring yang berisi nasi kotak, gorengan, dan segelas es buah yang ada di depannya tidak ia sentuh sama sekali. Aryo hanya duduk memandangi keramaian teman-teman kami tanpa pernah bergabung dalam obrolan. Sesekali matanya menatapku, dan setiap hal itu terjadi, bayangan wajah yang hancur langsung terlintas. Waktu berlalu dengan cepat. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam.
Makanan sudah habis dibersihkan dan teman-teman mulai merapikan tikar dan sampah-sampah yang ada di kantong plastik hitam besar. Sebelum pulang kita foto bareng dulu ya. Jorong-jorong kita ngumpul kayak gini, karena setelah malam ini kita semua pasti kembali ke rutinitas masing-masing, kata Rara sambil mengeluarkan ponselnya. Semua orang setuju. Mereka mulai berdiri dan merapat di bagian depan kelas. Aku juga ikut berdiri dan mengambil posisi di barisan tengah. Ayo ikut, bengong aja di pojokan, kata Eko yang nampak sibuk mengatur timer di ponsel Rara yang ia simpan di tripod. Arya mengangguk. Ia menatap kami semua yang berada di dekat papan tulis. Lalu tak lama ia mendekat ke arah kami. Aku melirik ke arahnya dan dia berjalan menjauh dariku, berdiri di paling pojok dekat Rara. Oke ya, udah siap ya. Ayo kumpul semua, rapat. Kita hitung sampai 10, teriak Eko sambil menekan tombol di ponsel Rara. Dia langsung berlari ke barisan yang ada di dekatku. Lalu kami mulai menatap ponsel Rara dan tersenyum sebelum lampu flashnya menyala terang. Arya memencet layar ponsel itu beberapa kali. Dia bolak-balik berlari dari barisan ke ponsel, lalu berdiri dan melakukan pose yang berbeda. Hal itu benar-benar membuat kami semua senang, karena setelah hampir 6 tahun berpisah, kami bisa berkumpul lagi tanpa ada seorang pun yang tidak hadir di ruangan ini. Setelah sesi foto selesai, suasana kelas kembali riuh oleh suara dari orang-orang yang berpamitan. Baru saja aku akan bersalaman dengan teman-temanku, tiba-tiba aku menyadari bahwa ada seseorang yang sudah menghilang di sana. Arya mana? Tanyaku kepada Rara. Rara yang mendengar hal itu dariku langsung melirik ke kiri dan ke kanan. Dia sadar Arya menghilang. Bahkan ia juga bertanya pada Eko dan Eko juga baru menyadari bahwa Arya tidak ada di dalam ruangan ini. Kemana dia? Tanya Eko kebingungan. Dia balik gitu? Nggak mungkin, jawabku. Kalau dia balik kan kita bisa lihat dia keluar kelas, ya kan? Hal itu tentu saja membuat kami semua heboh. Di saat kehebohan itu terjadi, tiba-tiba telepon Eko berdering. Dia meraih ponselnya dan bergumam. Aryo, gumam Eko dengan nada yang pelan. Halo Yo, ada apa? Kok kamu langsung pulang gitu sih? Tanya Eko ketika mengangkat telepon itu. Terdengar ada suara yang menjawab pertanyaan Eko. Namun itu bukan suara Aryo, tapi suara wanita yang bertanya apakah dia kenal pada Aryo. Latar belakang dari suara wanita itu terdengar sangat sibuk. Ada suara roda yang terdengar dan beberapa orang yang sedang berbicara satu sama lain di belakangnya. Eko langsung mengerutkan dahi. Dia menatapku dan Rara yang ada di dekatku. Bentar. Ini siapa ya? Kenapa handphonenya Aryo ada di kamu? Tanya Eko kebingungan. Wanita yang menghubungi Eko terdengar seperti sedang menghela nafas. Ia terdiam sebentar selama beberapa detik sebelum akhirnya ia berkata dengan nada yang pelan. Mohon maaf, saya Leni. Saya petugas administrasi Rumah Sakit Umum Daerah. Saya ingin mengabarkan informasi penting terkait pemilik ponsel ini, karena beliau baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah dengan salah satu truk di dekat SMA 1. Kondisi lukanya fatal di bagian dada dan kepala, sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Jadi mohon sebagai orang yang kenal dengan pemilik ponsel ini untuk menghubungi keluarganya agar bisa datang ke rumah sakit. Wajah Eko mendadak pucat. Dia melirik pada aku sambil menyalakan speaker di ponselnya. Hal itu tentu saja membuat jantungku berdetak kencang. Darahku naik sampai ke ubun-ubun. Dan kericuan dari teman-teman yang saling bersamaan untuk pamit pulang langsung terdiam. Kecelakaan, kata Eko dengan bergetar. Kami baru aja buka bersama-sama dia, terus baru aja dia pulang. Apa yang Eko katakan membuat wanita yang berada di telepon itu terdiam. Mungkin ada 1 menit ia terdiam, lalu tak lama kemudian ia berkata kembali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Beliau sudah tidak bisa ditolong lagi. Beliau sudah dinyatakan meninggal saat sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, tepatnya pukul 5:30 sore tadi. Dek!
Kami semua terdiam. Ponsel di tangan Eko langsung jatuh. Rara menutup mulutnya. Air matanya langsung menetes keluar. Teman-teman kami yang lain pun terdiam. Mereka benar-benar tidak percaya karena sosok Aryo tadi ada di sini bersama kami, buka puasa hingga foto bersama. Dari semua yang ada, akulah yang paling benar-benar kaget. Pukul setengah 6 sore. Itu adalah waktu yang sama ketika Aryo tiba di sekolah. Tepatnya ketika ia muncul secara tiba-tiba di sudut ruangan. Tolong bantu hubungi pihak keluarganya ya, agar secepatnya datang ke kamar jenazah untuk proses administrasinya. Lanjut wanita tersebut kembali sebelum panggilan terputus. Kami semua terdiam. Tubuh kami merinding. Ini bukan hanya aku, Eko, dan Rara yang jelas-jelas melihat Aryo hadir di antara kami, tapi semua orang yang ada di kelas ini menyaksikan sendiri bahwa Aryo ada dan ikut berbuka bersama kami semua. Aku yang panik, langsung melirik ke ponsel Rara yang masih menempel di tripod. Kami benar-benar tidak percaya dengan ucapan wanita tadi. Eko pun langsung berlari ke arah ponsel, mengecek foto bersama yang baru saja tadi dilakukan. Lama kemudian, wajahnya semakin pucat, tubuhnya bergetar hebat. Dia melirik ke arahku dan para teman-temanku yang lain sambil berkata, Aryo nggak ada dalam foto. Semuanya menjadi panik. Mereka benar-benar pucat. Beberapa teman-temanku langsung berlari ke arah parkiran karena tidak kuat dengan kenyataan yang mereka alami sekarang. Sosok Aryo yang tadi bersama kami ternyata bukanlah manusia. Dia sudah menjadi sosok gaib yang bergentayangan dan bergabung bersama kami. Gimana sekarang, Jal? Kata Rara yang takut sekaligus sedih mendapati kenyataan ini. Aku menarik nafas panjang, mencoba untuk tenang. Yang penting sekarang, kami harus memberitahu keluarga Aryo. Terlepas dari apa yang terjadi pada Aryo, keluarganya yang mungkin belum tahu dengan kabarnya harus segera diberitahu. Dan aku harus ikut untuk melihat Aryo yang kini sudah tidak bernyawa di dalam rumah sakit umum daerah. Kami tidak bisa menenangkan diri setelah kejadian itu. Ada hal yang lebih penting yang harus kami lakukan selain ketakutan kami yang masih belum hilang. Ketika melihat bahwa Aryo yang ada di antara kami itu bukanlah manusia, aku memutuskan untuk menghubungi keluarganya secara langsung. Aku tidak bisa menceritakan semuanya, sehingga aku memilih untuk menyarankan mereka menelpon pihak rumah sakit agar mereka yang menceritakan apa yang terjadi pada Aryo. Lalu setelah itu, kami berdiskusi tentang apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Rara berkata bahwa kami harus ke rumah sakit sekarang. Namun, beberapa teman kami memilih untuk pulang karena mereka masih ketakutan. Dari semua orang yang ada di sana, hanya beberapa orang yang ikut bersama Rara, aku dan Eko yang ikut ke rumah sakit. Kami langsung memacu kendaraan agar segera sampai ke rumah sakit umum daerah yang letaknya tak jauh dari sekolah kami. Ketika sampai, kami langsung bertanya pada petugas untuk mencari Aryo dan kami ditunjukkan untuk ke ruang jenazah pada malam itu. Kami kembali berjalan, melewati lorong yang sunyi dan kelam. Kami sempat berhenti beberapa puluh meter di dekat ruang jenazah. Terlihat keluarga Aryo sudah duduk di pintu ruang jenazah yang tertutup rapat. Wajahnya tampak merah dengan air mata yang mengalir dari kedua matanya. Beberapa orang nampak tegar meski sorot matanya berkaca-kaca. Aku, Rara, dan Eko serta temanku yang lain mendekat. Kami menyalami mereka dengan tangan yang masih bergetar ketika kami mengatakan bahwa kami adalah teman Aryo. Air mata mereka tumpah lagi. Rara yang ada di dekatku pun ikut menangis atas apa yang terjadi dengan Aryo. Aku langsung meminta maaf. Aku benar-benar tidak tahu bahwa gara-gara acara buka bersama kami, Aryo harus menjadi korban. Kami benar-benar merasa bersalah. Jika saja kami tidak mengadakan acara buka puasa bersama itu, mungkin Aryo masih hidup. Namun, tanggapan ayah Aryo sungguh di luar dugaan. Beliau malah tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Terlihat kedua matanya berkaca-kaca dengan hidung yang memerah. Tidak apa-apa, Nak.
Ini sudah takdirnya. Aryo malah sangat senang setelah mau kumpul-kumpul lagi. Bahkan dia bela-belain cuti dari tempat yang bekerja yang ada di luar kota agar bisa pulang dan bertemu dengan kalian. Bahkan ketika dia pamit berangkat jam 5 sore tadi, wajahnya terlihat sangat bahagia. Mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya Aryo membuat dadaku malah semakin terasa sesak. Di tengah-tengah ketegarannya, sebagai seorang ayah, dia bercerita banyak. Bahkan dia menceritakan apa yang terjadi pada Aryo sehingga dia meninggal. Dia berkata bahwa Aryo mengalami kecelakaan tak jauh dari sekolah. Dia awalnya ingin menyalip sebuah truk dari sebelah kiri, namun motornya tergelincir dan jatuh ke sisi kanan, tepat di bawah badan truk yang sedang melaju, sehingga kepalanya langsung terlindas oleh roda truk, dan karena itulah nyawanya tak bisa diselamatkan. Aku hanya bisa diam membeku setelah mendengar perkataan itu. Tubuhku kembali merinding ketika mengingat kembali pertemuanku dan Aryo di dekat musola itu. Deskripsi dari ayahnya terdengar sama persis dengan wujud mengerikan Aryo yang aku lihat di sana. Tulang tengkorak yang hancur, bola matanya yang hilang membuatku langsung bergetar. Aku melirik ke arah Rara, Eko dan teman-teman yang lain. Wajah mereka sama pucatnya denganku. Tak lama kemudian, Rara langsung berkata pada Eko yang ada di sebelahnya, "Kok berarti macet yang tadi bukan karena orang lagi rebutan takjil ya, tapi karena kecelakaannya Aryo?" Tanyanya dengan nada bergetar. Eko hanya terdiam ketika mendengar hal itu. Kemacetan yang luar biasa tadi bisa jadi disebabkan oleh Aryo, dan ketika evakuasi jasad Aryo selesai, jalanan menjadi lancar lagi dan mereka bisa sampai ke sekolah tanpa sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Aryo. Dan kini semua kepingan misteri sudah tersusun utuh. Kehadiran Aryo di kelas kami tadi itu bukanlah sebuah teror dari penunggu sekolah, itu adalah salam perpisahan dan sebuah pertemuan terakhir dari seorang sahabat yang merindukan teman-temannya. Dia sadar dia bukan manusia lagi yang bernafas, sehingga dia hanya bisa mematung diam dan menatap kami dengan tatapannya yang datar. Bahkan dia tidak pernah bisa menyentuh makanan dan minuman yang kami berikan kepadanya. Dia benar-benar menghilang ketika kami sudah berfoto bersama, karena itu adalah momen terakhir di mana kami harus berpisah dan kembali pada kesibukan kami masing-masing. Selamat jalan Aryo. Kami tidak bisa melupakan kamu, meskipun kamu bukan lagi sebagai manusia ketika kamu tadi hadir, tapi itu tetap menjadi kenang-kenangan bagi kami. Sesuatu yang tidak mungkin akan kami lupakan. Semoga tenang di alam sana Aryo. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Waduh, Aryo. Tapi udah agak curiga, kalau saya pribadi udah agak curiga nih dari awal nih terhadap sosok Aryo nih. Pasti ini bukan sosok ini nih, tapi memang nggak nyangkanya ternyata dia meninggal di depan itu yang kecelakaan ya. Ngeri banget. Di sini Aryo yang antusias ya untuk datang ke reuni buka bersama di sekolahnya itu, dia akhirnya datang tapi dia kecelakaan. Nah di situ ya mungkin itu tujuan terakhirnya. Jadi walaupun dia udah nggak ada, dia tetap datang ke situ memperlihatkan dirinya pada teman-temannya. Aduh sedih banget ya. Tapi by the way unik nih loh teman-teman ya. Saya belum pernah nih reuni model begini, reuninya buka bersama tapi di sekolah dan di kelas dulu. Waduh, tapi kalau saya udah puluhan tahun yang lalu. Ya sekolahnya masih ada tapi pasti udah jauh berbeda ya pastinya. Kalau 6 tahun kayak mereka tadi, Aryo dan teman-teman ini kan 6 tahun ya, 6 tahun ya. Mungkin coretan-coretan di dindingnya masih ada, kemungkinan masih ada tuh. Tapi seru juga dan unik kalau menurut saya ya. Overall kisahnya keren banget. Mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Bang Sidik, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempol, tombol hype-nya juga bantu diklik ya teman-teman ya. Dan boleh juga dong dibantu di-share link video ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan
ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.